Cara pengendalian sosial melalui sosialisasi. Menurut Erich Fromm, manusia ingin berfungsi efektif, maka para anggota harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang mengatur pola hidup manusia tersebut. Jika nilai dan norma sosial sudah menyerap pada diri, dimanapun seseorang berada, maka dia berperilaku menyesuaikan diri. Cara pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Richard Lapierre melihat pengendalian sosial sebagai proses yang lahir dari kebutuhan individu agar diterima dalam kelompok. Nah, maka dari itu, agar kita diterima dalam suatu kelompok, kita harus berusaha melakukan norma dan nilai sesuai dengan aturan yang ada dalam kelompok tersebut. 6. Pengendalian formal dan informal. Pengendalian formal menurut Paul B. Harton dan Chester R. Hunt, pengendalian formal adalah cara pengendalian sosial oleh lembaga resmi yang memiliki peraturan-peraturan resmi seperti perusahaan. Contohnya, perusahaan yang memiliki aturan tentang berbagai kebijakan dan sanksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan pengendalian sosial informal adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok kecil, akrab, dan bersifat tidak konsisten serta tidak memiliki peraturan resmi tertulis. Contohnya, aturan dan kebijakan yang telah dibuat di dalam keluarga. Peran lembaga sosial dalam ketertiban sosial. Pertama, polisi. Polisi adalah abdab negara yang bertugas untuk keamanan dan lalu lintas. 2. Pengadilan. Pengadilan adalah alat pengendalian sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk menjaga keamanan kita agar tidak terjadi penyimpangan sosial, sehingga seseorang yang berperilaku salah akan diberi sanksi, diberi hukuman berupa penjara, denda, atau dijatuhi hukuman yang berat. 3. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang yang mempunyai wibawa, sehingga keteladanan, nasihat, bimbingan, dan petunjuk dalam kelompoknya sangat dihormati. Tokoh masyarakat formal. Tokoh masyarakat formal diangkat dan diakui masyarakat melalui lembaga negara seperti presiden dan juga gubernur. Selanjutnya ada tokoh masyarakat informal. Tokoh masyarakat informal diakui dan juga diterima masyarakat karena orang tersebut dipandang pantas menjadi panutan masyarakat seperti pimpinan agama dan juga pimpinan masyarakat. Nomor 4. Adat. Adat merupakan lembaga sosial yang terdapat di masyarakat tradisional. Orang yang melanggar hukum adat dan tradisi maka akan mendapatkan hukuman, yaitu bisa jadi dikucilkan atau diusir sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. Nah, sebagian besar Indonesia masih memberlakukan hukum adat. 5. Media massa. Media massa seperti koran, TV, dan radio adalah lembaga yang cukup efektif dalam proses pengendalian sosial yang cukup besar karena dapat diakses banyak orang. Contohnya, pemberitaan tentang seorang yang menjadi tersangka dianggap sebagai orang yang pembunuhan karakter. Pemberitaan melalui media massa juga merupakan kontrol sosial terbuka dan efektif dalam mengendalikan sehingga setiap masalah tidak muncul di masyarakat.